Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Aplikasi Ordinary Grading dalam menentukan anomali merkuri di daerah panas bumi Sumani, Indonesia. Berikut adalah outline presentasi pada siang hari ini. Iya, masuk. Suaranya masuk. Latar belakang. Panas bumi merupakan salah satu energi yang memiliki perspektif di Indonesia, mengingat tingginya aktivitas magma dan sumbernya yang sangat banyak di Indonesia. Selain itu, panas bumi juga dicanangkan sebagai salah satu energi alternatif dari energi fosil. Pada itu, kegiatan eksplorasi terus dicanangkan oleh negara maupun pihak swasta. Dalam eksplorasi panas bumi, salah satu komponen yang dianalisis adalah unsur merkuri atau unsur Hg. Hg merupakan unsur yang mudah menjadi volatil dan menguap ke atmosfer menurut Verkamp tahun 1983. Sehingga unsur Hg... Bentar, boleh diulang sebentar, ini presentasinya belum muncul kayaknya. Tolong palingnya diintin waktunya sebentar, kasihan buat yang bentar. Bagaimana panitia? Kalau saya muncul Pak ininya slide-nya. Di tempat saya enggak ada. Di tempat saya juga nggak muncul. Nah, ini sekarang muncul. Oke. Sorry, tadi saya ulang ya. Kenapa ini gini ya? Apakah boleh dilanjutkan? Oke, silakan dilanjutkan. Baik. Dalam eksplorasi panas bumi, salah satu komponen yang dianalisis adalah unsur merkuri atau unsur Hg. Unsur Hg merupakan unsur yang mudah menjadi volatil dan menguap ke atmosfer. Coba aku delete dulu source-nya deh. Tahun 1983. Sehingga unsur Hg dapat digunakan untuk menentukan daerah potensi panas bumi. Bisa nggak sih di delete Tujuan dulu dalam source? pembuatan paper ini adalah untuk menentukan anomali Hg pada daerah potensi panas bumi Sumani, Sumatera Barat, Indonesia. Geologi regional, daerah potensi panas bumi Sumani, Sumatera Barat. Udah belum Seperti yang kan? dapat dilihat pada peta geologi berikut. Pada gambar yang saya tunjukkan, terdapat satuan morfologi hasil produk vulkanik berupa batuan piroklastik dan juga produk vulkanik berupa lava andesitik. Dan juga terdapat satuan morfologi non-vulkanik berupa batuan metagamping atau batuan gamping yang sudah termetamorfkan. Juga terdapat satuan morfologi berupa satuan morfologi daratan. Pada kala Plistosen, sempat terjadi erupsi yang menghasilkan endapan piroklastik pada daerah penelitian. Hal tersebut juga menyebabkan terjadinya kolaps pada puncak Bukit Tinjau Laut pada daerah penelitian. Hal ini juga menyebabkan terpanaskannya air-air bawah permukaan dan munculnya kantung-kantung hidrotermal pada daerah penelitian. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya sumber air panas yang ditandai oleh titik-titik merah pada peta geologi. Data dan metodologi. Paper ini dimulai dengan pengumpulan data dari PSDBP dengan mengumpulkan data geokimia Hg daerah penelitian berupa data dari 130 titik sampling. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode exploratory data analysis dan exploratory spatial data analysis. Exploratory data analysis digunakan untuk menentukan apakah data yang digunakan sudah terdistribusi normal dan sudah bersifat stasioner. Sedangkan exploratory spatial data analysis dilakukan untuk menentukan korelasi antara data dengan lokasi spasialnya dan untuk menentukan jenis sampling apa yang digunakan. Selanjutnya, outliers yang ditemukan pada data akan dilakukan treatment terhadapnya dan akan dihilangkan. Pada exploratory data analysis dilakukan tiga jenis analisis. Yang pertama adalah summary statistik. Pada summary statistik akan diketahui karakteristik dari data yang dianalisis. Hal ini dapat dilihat dari beberapa komponen seperti mean, median, modus, kurtosis, dan skewness. Dari kurtosis dan skewness juga dapat dianalisis bentuk histogram seperti apa yang dihasilkan dari data. Dari box plot akan dilihat apakah data memiliki outlier atau tidak. Dari exploratory spatial data analysis akan dihasilkan data analisis berupa data plotting. Selanjutnya akan dilakukan analisis menggunakan semi-variogram map. Semi-variogram sendiri merupakan metode geostatistik untuk mengetahui hubungan antar data secara spasial pada suatu arah tertentu. Pada tahapan ini kami menggunakan software ILWIS dengan grafik antara jarak antar data terhadap variansi data. Selanjutnya dari semi-variogram map akan didapatkan nilai nugget, field, dan range yang akan menentukan model semi-variogram apa yang cocok untuk data yang kami olah.
Selanjutnya akan dilakukan interpolasi data. Setelah itu akan dilakukan ordinary kriging. Ordinary kriging adalah metode geostatistik yang digunakan untuk memprediksi nilai data pada lokasi tertentu, yang nantinya hasilnya berupa peta kriging. Peta kriging digunakan untuk interpretasi daerah anomali Hg pada daerah penelitian. Terakhir akan dilakukan validasi menggunakan peta error kriging. Pada tahapan ini akan dihilangkan 6 data secara random dan diinterpolasi kembali menggunakan nilai nugget, seal, dan range yang sudah didapatkan dari semivariogram sebelumnya. Nanti dilihat apakah data pada titik yang dihilangkan akan tetap bernilai sama setelah dan sebelum dilakukan analisis menggunakan peta error kriging. Jika nilai error kecil, maka dapat dikatakan bahwa data valid dan dapat digunakan untuk metode ini. Hasil dan analisis. Berikut adalah hasil exploratory data analisis setelah dilakukan transformasi logaritmik terhadap data Hg. Dilakukan transformasi logaritmik karena sebelumnya data Hg tidak bersifat stasioner dan tidak terdistribusi normal. Dengan melihat skewness sebelumnya lebih besar daripada 1 dan sebelumnya standar deviasi lebih besar daripada min-nya. Juga pada histogram sebelum transformasi dilihat bahwa histogram tidak kontinu dan ada interval-interval yang kosong. Sedangkan dapat dilihat sekarang setelah dilakukan transformasi logaritmik, nilai skewness lebih kecil dari 1 dan nilai standar deviasi jauh lebih kecil daripada min. Sehingga data dapat dikatakan stasioner dan juga pada histogramnya sudah berbentuk bell shape. Sehingga dapat disimpulkan data sudah terdistribusi normal dan stasioner sehingga dapat digunakan dalam metode geostatistik. Selanjutnya pada box plot dapat dilihat terdapat 2 nilai outlier. Nilai outlier pertama berada di atas batas ambang dan nilai satunya berada di bawah. Selanjutnya terhadap outlier akan dilakukan treatment, yaitu akan dihilangkan sehingga data dapat diolah selanjutnya. Data plotting hasil exploratory spatial data analysis. Dari sini dapat dilihat bahwasanya sampling dilakukan secara cluster dan random. Juga dapat dilihat ada beberapa wilayah di mana tidak ada samplingnya. Berikutnya dari semivariogram, kami mengambil semivariogram lag 400 karena paling mendekati dengan spherical model. Sebelumnya sudah dicoba untuk menggunakan model-model lainnya dan beberapa variansi lag atau jarak antar data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada lag inilah yang paling representatif. Ordinary kriging. Hasil peta kriging dapat dilihat bahwasanya pada beberapa wilayah berwarna merah itu terdapat anomali nilai tinggi Hg. Dan pada peta error kriging juga dapat dilihat bahwasanya pada bagian tengah peta itu berwarna biru di mana menunjukkan kalau nilai errornya sangat kecil sehingga data valid dan dapat digunakan. Diskusi. Setelah dilakukan overlay pada peta geologi, terlihat nilai persebaran Hg yang tinggi memiliki tren dengan arah northwest southeast pada bagian timur daerah penelitian yang berkorelasi dengan sesar yang berorientasi juga northwest southeast. Dan juga pada bagian barat daya yang terdapat struktur sesar melingkar yang kemungkinan juga berkorelasi dengan anomali unsur Hg. Kesimpulan, hasil analisis menggunakan metode geostatistik ordinary kriging diperoleh daerah anomali tinggi pada barat daya dan timur daerah penelitian panas bumi Sumani. Anomali Hg pada kompleks Sumani berada di 2 wilayah, yaitu wilayah yang berasosiasi dengan litologi produk erupsi, yaitu endapan aliran piroklastik Bukit Tinjau Laut, dengan kehadiran sesar sirkular yang berada di barat daya dan daerah litologi vulkanik tersier dengan kehadiran sesar berorientasi northwest southeast di bagian timur. Anomali Hg kemungkinan dikontrol oleh jenis litologi, struktur geologi, dan sistem panas bumi bawah permukaan. Sekian presentasi saya, terima kasih. Baik, presentasi setelah selesai dilaksanakan dalam waktu 9 menit. Oke, kepada Dewan Juri, silakan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan presentasi paper dari tim 5 ini. Baik, saya tanya sesuatu ya. Ya, silakan Ibu. Tim apa ini tadi namanya? Sansco Team. Sansco Team, oke. Oke, pertanyaan pertama, datanya jumlahnya berapa? Kemudian kedua pertanyaannya, kenapa menggunakan merkuri? Kemudian tadi di kesimpulan ini disebutkan anomali Hg-nya dikontrol oleh jenis litologi,
Tapi sebelumnya tadi kan tidak ada di overlay dengan jenis litologinya. Terima kasih. Inti Baik, jawab. langsung dijawab. Sudah siap? Silahkan. Ini menggunakan 130 titik sampling, datanya dari 130 titik sampling, Bu. Kemudian kenapa menggunakan merkuri? Karena merkuri sifatnya volatil dan juga menandakan adanya zona permeabel. Jadi saat dia terpanaskan, dia akan berubah fasa menjadi uap dan keluar sehingga bisa menjadi penciri potensi panas bumi. Selanjutnya pertanyaan, kenapa dikontrol oleh jenis litologi? Sebenarnya sebelumnya sudah dijelaskan pada geologi regional bahwa daerah sini tuh piroklastik, daerah sini tuh ada batuan produk vulkanisme berupa lava andesitik. Dijelaskannya pada geologi regional, Bu. Ya, tapi di hasil akhirnya kan tidak di overlay dengan litologi tadi. Anda sebutkannya adalah dengan struktur nih. Oh iya, ya Bu. Di diskusinya emang cuma dengan struktur Bu dijelaskan. Oke, kemudian itu ada ini yang saya lanjutkan pertanyaan saya, kenapa dengan merkuri, kenapa tidak dengan CO2? CO2 kan lebih banyak lagi di panas bumi. Oke, bagaimana tim Sesko? Mungkin teman saya dari satu tim akan menjawab. Oke, baik. Silakan siapa yang akan menjawab? Mungkin saya izin bantu menjawab, Bu. Silakan. Mohon maaf kalau misalnya ini tadi agak lama jawabnya. Lagi itu kenapa alasan kami menggunakan data HG? Karena data CO2 yang di daerah yang penelitian ini itu tidak normal. Jadi kami memutuskan untuk mengolah data HG-nya. Maksudnya tidak normal itu apa? Jadi nggak bisa diolah lebih lanjut lagi gitu, Bu. Dari segi dari pas kita olah dengan data EDA-nya, dengan metode EDA-nya itu tidak bisa lanjut ke metode selanjutnya. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan data HG-nya saja. Ya kenapa? Tidak bisa aja kenapa? Kan masih ada alasan yang logis nih, alasan yang ilmiah nih. Jangan bilang, datanya jelek. Tidak terdistribusi normal sama tidak stasioner pas diolah dengan metode EDA-nya, jadi tidak bisa lanjut ke metode selanjutnya. Berarti distribusinya harus normal kalau menggunakan geostatistik yang ini. Nah, itu disampaikan bahwa ini distribusinya harus, batasannya, distribusi unsurnya harus normal. Ya. Karena di panas bumi biasanya yang dipakai adalah CO2. Merkuri sudah banyak ditinggalkan karena banyak tidak cocoknya. Ya. Kemudian belum tentu distribusi unsur itu secara geokimia dia selalu normal. Banyakan adalah tidak normal, malah ada 2 populasi atau ada 3 populasi yang lebih. Ya. Jadi kalau bermain dengan geostatistik, batasannya apa dulu nih? Ya. Sebutkan di situ, karena kondisi di alam tidak bisa dibatasi dengan satu distribusi normal. Ya. Oke. Kalau manifestasinya yang keluar di mana sih? Manifestasi mata airnya.
Baik, silakan Teguh Sansko untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Di bagian yang ada titik merahnya itu ada ini Bu, sumber air panas. Malah tidak ada anomali merkuri. Tidak tinggi, ya tidak anomali. Tidak ada anomali kan? Oke. Kemudian menentukan anomali yang di situ juga hati-hati ya. Karena Anda pakai program contouringnya itu kan sudah di ujung dari data ya. Jadi sangat diragukan nih area merah yang di barat daya itu ya. Ya, bisa dihilangkan. Nah, mestinya lebih ke mengarah kenapa kok tidak berimbit dengan manifestasi airnya. Saya cukup Pak Moderator. Baik, cukup tadi pertanyaan dan beberapa masukan kepada tim Sansko dari Bu Rina. Selanjutnya dipersilakan Dewan Juri selanjutnya yang ingin bertanya berkaitan dengan presentasi dari tim Sansko. Boleh saya nanya? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Tadi sudah banyak yang ditanyakan sama Bu Rina dan juga saya kira bagus sebagai perbaikan. Saya ingin bertanya tentang distribusi titik-titik sampling ini. Apakah Anda ketika mendapatkan data itu bertanya, kenapa seperti ini distribusinya? Kira-kira alasan dari sisi geologinya seperti apa? Baik,